Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Suhendri SHMH, inisiator Rumah Bantuan Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pendapat tentang berita yang sedang hangat menjadi perbincangan, yaitu YouTuber Kota Palembang atas nama Edo Putra, yang mana beliau akhir-akhir ini mendapat sebuah kecaman keras baik di tingkat masyarakat Kota Palembang secara regional maupun di skala nasional kaitan dengan konten yang dibuatnya, yaitu berkenaan dengan pembagian daging kurban yang mana ternyata di dalamnya berisi tentang sampah. Setelah mendapat kecaman yang begitu keras oleh masyarakat, akhirnya YouTuber atas nama Edo Putra tersebut ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 2 Agustus 2020, yang mana tertanggal 3 Agustus 2020 Edo Putra dan rekan-rekan ditetapkan sebagai tersangka. Informasi ditetapkannya sebagai tersangka YouTuber tersebut didapat langsung dari Kapolresta Palembang, yaitu Kombes Pol Anum Setiaji. Ia menyampaikan dalam keterangan persnya bahwa Edo Putra yang membuat konten pembagian kurban ternyata sampah di dalamnya terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP, selanjutnya yaitu pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronik. Belakangan diketahui bahwa video tersebut dibuat dengan dasar settingan antara beberapa orang pelaku dalam video tersebut dan juga kepada ibu-ibu yang menerima daging kurban tersebut. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini bakal nanti akan ada kaitannya dengan substansi dan konteks daripada pasal-pasal yang digunakan oleh kepolisian untuk menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka. Nah, mari kita langsung bedah kepada pasal-pasal yang digunakan untuk menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka. Yang pertama yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tahun 1946 atau yang lebih dikenal yaitu KUHP. Di pasal 1 dijelaskan bahwa barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Mari kita bedah satu persatu pasal tersebut. Apakah benar konten yang dibuat oleh Edo Putra tersebut adalah sebuah bentuk informasi atau berita atau sebuah pemberitahuan? Jelas dan tegas saya sampaikan bahwa konten yang dibuat oleh Edo Putra tersebut tidak memenuhi unsur di pasal 14 ayat 1 yang ada di Undang-Undang KUHP tersebut. Kenapa demikian? Secara kontekstual juga bahwa pasal tersebut ada sebuah perlu yang digarisbawahi, yaitu menerbitkan sebuah keonaran di kalangan rakyat. Keonaran seperti apa yang dimaksud? Keonaran yang mana menyebabkan sebuah kericuhan di masyarakat sehingga kepolisian harus turun tangan untuk yang namanya mengendalikan kericuhan tersebut. Itu substansial di dalam konteks pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946 atau yang lebih dikenal yaitu KUHP. Perlu ditambahkan juga bahwa dalam pasal 14 ayat 1 tersebut ini adalah pasal delik material, bukan delik formil. Delik material di sini artinya apa? Sebuah akibat atas permulaan perbuatan itu harus timbul terlebih dahulu, barulah bisa terpenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Bukan sifatnya delik formil atau perbuatan tersebut ketika sudah dilaksanakan otomatis bisa langsung diterapkan. Konteks pasal 14 ayat 1 KUHP tersebut adalah delik material, sehingga harus muncul terlebih dahulu akibat hukum daripada perbuatannya, yaitu menimbulkan keonaran, barulah bisa digunakan pasal 14 ayat 1. Ingat, perlu dicatat digarisbawahi yaitu delik material. Di pasal 14 ayat 2-nya menegaskan bahwa barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
sedang ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Ini secara substansi hampir sama dengan yang ada di pasal 14 ayat 1 tadi. Tapi di sini terdapat sebuah redaksi tambahan, yaitu sedang ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Dan pada video yang dibuat oleh Edo Putra tersebut, di akhir video dia pun menyampaikan sebuah bentuk keterangan dan penjelasan bahwa konten yang dibuat ini adalah semata-mata hanya untuk menambah subscribe-nya atau hal-hal yang lain yang memang dia ketahui, yang memang dia sampaikan bahwa ini adalah settingan. Sehingga lagi-lagi saya sampaikan, untuk pasal 14 ayat 1-nya dan ayat 2 itu tidak terpenuhi unsur-unsur yang diduga dilakukan oleh Edo Putra dalam menghasilkan sebuah konten tersebut. Pasal selanjutnya yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Perlu dibarisbawahi, konten yang seharusnya dilanggar tersebut adalah yang memiliki pelanggaran terhadap nilai kesusilaan. Padahal di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronik tersebut tidak memberikan sebuah kepastian hukum tentang apa yang dimaksud melanggar kesusilaan tersebut. Maka kita harus merujuk ke dalam payung hukum pidana, yaitu KUHP. Itu diartikan sebagai tindakan pornografi dan pornoaksi yang mempertunjukkan alat kelamin, zina, dan perbuatan cabul serta pemerkosaan. Apakah konten yang dibuat oleh Edo Putra tersebut melanggar nilai kesusilaan? Jelas tidak. Perlu kita garis bawahi yang pertama, yaitu harus melanggar kesusilaan. Poin-poin yang diatur di dalam pasal 27 ayat 1. Sedangkan konten yang dibuat oleh Edo Putra tersebut tidak mengandung unsur-unsur pelanggaran terhadap kesusilaan, seperti yang sudah diberikan sebuah garis oleh KUHP, yaitu pornoaksi, pornografi yang mempertunjukkan alat kelamin, dan perbuatan cabul serta pemerkosaan. Clear, tidak ada sebuah bentuk pelanggaran kesusilaan yang termuat di dalam konten Edo Putra tersebut. Untuk pasal 27 kita nyatakan clear. Artinya pasal yang digunakan oleh kepolisian untuk menetapkan sebagai tersangka Edo Putra tersebut jelas tidak juga termasuk. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronik tersebut tidak berdiri sendiri. Di situ dijuntokan oleh kepolisian Polresta Palembang dengan pasal 45 yang menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi transaksi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jelas, setelah saya sampaikan beberapa hal tadi mengenai pasal-pasal yang digunakan oleh kepolisian, tidak ada satupun pasal yang sesungguhnya bisa dijerat untuk Edo Putra dan kawan-kawan atas konten YouTube yang dibuatnya. Apabila juga ada yang berpendapat bahwa pasal 27 Undang-Undang Transaksi Elektronik tersebut adalah delik formil, maka tegas saya sampaikan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 27 secara substansial adalah sebuah delik aduan. Artinya apa? Ketika dalam konteks pasal-pasal
yang menjadi sebuah delik aduan. Harus ada orang yang merasa dirugikan terlebih dahulu untuk menyampaikan sebuah bentuk laporan kepada aparat yang berwenang agar sebuah perbuatan yang diduga melanggar aturan hukum bisa untuk yang namanya diproses penegakan hukum. Pada konteks konten video yang dibuat oleh Edo Putra, apakah di situ ada orang yang dirugikan? Apabila ada orang yang dirugikan, jelas adalah ibu-ibu yang menerima barang-barang sampah tersebut yang paling dirugikan. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ibu-ibu itu mengakui ketika diambil keterangan di kepolisian bahwa mereka termasuk orang-orang yang menyeting sebuah konten tersebut. Artinya apa di sini? Ada sebuah kesepakatan bersama antara para pelaku yang ada di dalamnya, sehingga memperkuat lagi bahwa penegasan terhadap pasal-pasal yang diterapkan oleh kepolisian jelas tidak memenuhi unsur. Apabila kita merujuk kepada presiden yang sebelumnya pernah terjadi kepada Ferdian Paleka, yang mana dengan tegas dia menyeting sebuah perbuatan tersebut, dan di akhir dia juga tidak ada sebuah bentuk klarifikasi, bahkan memberikan sebuah bentuk tantangan, bentuk permohonan maaf. Statementnya di akhir di closing tapi bohong, tidak dengan konteks Edo Putra ini. Pada prinsipnya, ketika memang Edo Putra dan satu rekan Edo Putra ditetapkan sebagai tersangka, sebagai pelaku utama, harusnya ada pelaku-pelaku tambahan yang juga dijerat dengan pasal penyertaan. Artinya dia turut membantu untuk yang namanya menciptakan sebuah konten tersebut, baik yang mengedit video, ibu-ibu yang ada di dalamnya, termasuk itu di dalamnya yang harus juga bisa dijerat kalau kita mau lurus-lurusan dalam proses penegakan hukum. Memang agak menjadi sebuah hal yang berbahaya dalam proses penegakan hukum apabila aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, termasuk juga pengacara di dalamnya, apabila menerapkan sebuah pasal hanya berdasarkan tekstual tanpa memahami kontekstual dan substansi yang harus ada di dalam tiap pasal-pasal tersebut. Karena sesungguhnya dalam kajian hukum tata negara, khususnya membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, menyatakan bahwa setiap pasal itu memiliki sebuah nilai-nilai yang hidup, tidak bisa hanya dimaknai secara tekstual. Itulah yang menyebabkan nantinya aparat-aparat penegakan hukum menjadi corong undang-undang, sehingga keadilan untuk masyarakat tidak bisa tercapai, malah hanya mengedepankan legalistik, penegakan hukum yang syarat kental akan hal-hal formil saja, tanpa menyentuh sebuah hal-hal yang sifatnya substansial, material dari sebuah proses penegakan hukum. Apakah sebuah proses penegakan hukum yang seperti itu yang kita inginkan? Jelas tidak. Maka daripada itu penting memang setiap penegakan hukum, setiap aparat penegak hukum harus mengetahui esensi dari tiap aturan hukum yang ada, esensi daripada tiap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Supaya apa? Supaya tidak menerapkan sebuah aturan, menerapkan sebuah pasal dengan serampangan, dirasa ini cukup memenuhi, langsung diterapkan. Tidak seperti itu. Mari kita diskusi bersama kembali untuk mendudukkan permasalahan ini sebagaimana mestinya. Termasuk juga kepada masyarakat. Masyarakat kita apresiasi dengan kecaman dan desakannya, bisa akhirnya kepolisian turun tangan untuk yang namanya menangkap sampai menetapkan tersangka. Tapi tidak bisa juga atensi publik, desakan-desakan publik mampu mempengaruhi proses penegakan hukum yang ada di Indonesia, tanpa kita lagi mendudukan secara proporsional tentang kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Toh konstitusi kita sebagai landasan berbangsa dan bernegara adalah konstitusi yang pemaaf, sehingga
Tidak bisa undang-undang yang dibawa konstitusi digunakan secara serampangan untuk seakan-akan hukum kita bersifat emosional. Setiap kesalahan langsung ditumbur dengan pendekatan hukum pidana. Padahal secara filosofis juga kita ketahui bersama bahwa hukum pidana atau pemidanaan merupakan ultimum remedium, solusi terakhir apabila upaya-upaya yang sebelumnya, pendekatan-pendekatan yang lebih humanis tidak bisa tercapai, maka penegakan secara pidana harus dilakukan. Pendekatan secara teoritis juga penting untuk dalam proses penegakan hukum, agar setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum memiliki sebuah dasar, dudukan, asbabun nuzul, sebab akibat dikeluarkannya sebuah kebijakan. Karena penetapan sebagai tersangka merupakan sebuah bagian daripada bentuk upaya paksa negara terhadap warga negaranya ketika diduga melakukan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum. Maka daripada itu, sistem hukum yang ada di Indonesia harus benar-benar dijaga. Tidak boleh serampangan, tidak boleh salah satu subsistem tendensius mengedepankan sebuah pendekatan-pendekatannya. Beberapa hal tadi sudah saya sampaikan, dari mulai sisi yuridis tentang aturan-aturan hukum yang digunakan oleh kepolisian, apakah tepat sudah digunakan untuk menetapkan sebagai tersangka Edo Putra tersebut. Dari sisi yuridis juga sudah saya sampaikan bahwa peran aktif masyarakat untuk yang namanya menyampaikan kecaman, sikap-sikap atas video tersebut itu juga sudah baik. Secara filosofis juga saya sudah sampaikan tadi mengenai konstitusi kita adalah konstitusi pemaaf. Artinya apa? Kita tidak boleh mengedepankan nilai-nilai sebuah pendekatan hukum pidana sebelum pendekatan-pendekatan hukum yang lainnya kita laksanakan. Ada juga sisi dari teoritis sebagai sebuah landasan pijakan kepolisian atau aparat penegakan hukum di Indonesia untuk yang namanya bisa melakukan sebuah kebijakan dengan dasar dalil yang kuat. Ada yang lebih penting lagi sebenarnya ketika kita merujuk pada konteks membuat onar, menyebabkan keonaran atas video yang dibuat oleh Edo Putra. Ada sisi negara kita yang ternyata mereka juga membuat sebuah keonaran. Bahkan di lingkaran ring 1 pemerintahan, jajaran menteri dan lain-lain, ketika di awal-awal virus corona ini ada sebuah pernyataan-pernyataan yang nyeleneh yang menyebabkan itu menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Aparat hukum seharusnya bisa adil pada posisi ini untuk yang namanya bisa juga memproses. Kalau hanya dalilnya menimbulkan keonaran ataupun melanggar kesusilaan seperti yang dimaksud oleh Kapolresta Palembang tersebut, biar kita fair, equality di part law, egaliter dalam proses penegakan hukum, tidak membeda-bedakan. Kebenaran saja mungkin Edo Putra ini orang yang tidak memiliki sebuah pengetahuan hukum dan di latar belakangi keluarganya pun yang demikian. Makanya daripada itu saya menyarankan juga kepada sanak keluarga Edo Putra untuk yang namanya bisa meminta pendampingan hukum kepada LBH yang ada di Kota Palembang ataupun kantor-kantor hukum yang ada di Kota Palembang. Karena kantor hukum setiap pengacara memiliki sebuah kewajiban mendampingi secara pro bono. Perlu diketahui juga bahwa statement yang saya sampaikan pada video kali ini bukan berarti ada sebuah kecenderungan keberpihakan saya kepada Edo Putra. Semata-mata apa yang saya sampaikan ini didasarkan pada disiplin ilmu hukum yang saya miliki dan saya pelajari. Karena penting untuk saya untuk menyampaikan bagian dari sebuah tanggung jawab moral. Artinya apa? Setiap proses penegakan hukum bisa saja terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan. Maka daripada itu, kontrol dari masyarakat, kontrol dari akademisi dan praktisi untuk menjadi sebuah sumbangsi dalam lurusnya sebuah proses penegakan hukum. Mungkin hari ini yang terjadi menimpa oleh Edo Putra tidak menutup kemungkinan kemudian hari bahwa ada sanak keluarga kita yang terjerat oleh kasus yang sesungguhnya tidak terpenuhi unsur di dalam pasal yang diterapkan. Maka daripada itu penting memang kiranya untuk kita mempelajari sedikit banyak tentang ilmu hukum atau pasal-pasal yang sering terjadi di masyarakat agar bisa
membentengi diri, keluarga, dan masyarakat dari proses penegakan hukum yang keliru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan sebuah masukan dan saran serta kritik kepada kepolisian, khususnya di Kota Palembang, di tempat kelahiran saya, yang saat ini didengung-dengungkan dengan sebuah tagline Polisi Sumatera Selatan PDK, Polisi Dulur Kito. Harusnya dengan statement Polisi Dulur Kito itu adalah sebuah asumsi bahwa polisi menjadi sebuah saudara bagi masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Maka daripada itu, harusnya yang dilakukan adalah sebuah pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu. Sampaikan saja bahwa Edo Putra dan kawan-kawan, buat hitam di atas putih, kalian harus menyampaikan sebuah klarifikasi dan permintaan maaf kepada masyarakat Kota Palembang khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya atas kesalahan dan kealfaan kalian. Jangan-jangan kalian hanya menjadi salah satu korban yang dijadikan oleh alat pemerintahan hari ini untuk yang namanya menjadi korban undang-undang transaksi elektronik. Lebih dan kurang itu pendapat dari saya sampaikan, Anda simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mau kita